Pertemuan 1, pembagian kelompok. Oke, kita akan saya pastikan. Boleh share screen di pembagian kelompok. Langsung. Baik Ibu, sebentar saya izin stop sharing dulu ya Bu. Ya, Karena baik. bukanya di WhatsApp. Baik Ibu. Ya. Apakah sudah terlihat Ibu? Terlihatnya pick an account. Yang lain Bisa, apa yang terlihat? bisa ya? Sama Ibu. Sama ya. Di saya, ya sudah keluar. Oke, kita mulai dari sheet petugas. Delaynya cukup lama ya. Jadi sebenarnya saya memberikan file ini, harapan saya adalah kalau tidak dipahami bisa bertanya, tapi rupanya kalian ini nggak ketahuan tahu atau nggak komentar apa-apa. Ya, mengapa saya mengatakan demikian? Karena ini untuk pertemuan 1 nggak ada isinya sama sekali. Artinya saya menyimpulkan sebenarnya Anda nggak tahu, tapi nggak mau tanya. Jangan-jangan malah nggak baca. Jadi saya itu sangat berharap
mahasiswa itu normal gitu ya. Kalau nggak tahu itu ya tanya gitu. Jangan nggak tahu, tapi terus diem aja, terus nanti di ujung-ujungnya bilang protes gitu. Ini kan jelas tertulis pemeliharaan dan perawatan gedung. Berarti Anda semua ini semester 1, 2, 4. Nah, sudah saya beri kesempatan untuk bertanya, juga tidak ada yang bertanya. Baik, kalau tetap tidak ada yang bertanya, saya juga tidak akan menjelaskan. Ngapain saya menjelaskan kalau tidak ada yang tanya? Yang perlu saya beritahu bahwa sheet petugas ini adalah bagian dari penilaian. Ya, saya ulangi lagi, sheet dengan judul petugas ini merupakan bagian dari penilaian. Baik, saya tidak mau berpanjang-panjang pada Oke, kita masuk ke pembagian tugas. Boleh bergeser di sheet kelompok tugas. Jadi jangan salahkan saya ya, saya sudah memberitahu bahwa sheet petugas itu ada nilainya. Kalau nanti nilainya tidak maksimal, karena tidak mengerjakan yang di sheet petugas itu. Oke, terus ini. Saya memberi kesempatan untuk ada 3 asisten sebaya. Ini saya ingin memastikan saja, apakah memang hanya 2 saja? Suara saya terdengar apa enggak ini? Terdengar Ibu. Iya, masih. Pertanyaan saya tolong dijawab. Yang jawab tidak harus nasional ya. Ini kan satu kelas berapa orang sini? 39. Di daftar saya ada 41, berarti ada 2 yang enggak hadir. Ya sudah, saya tidak berpanjang-panjang. Berarti hanya ada 2 asisten untuk 3 kelompok. Kenapa saya memberi kesempatan 3 asisten supaya maksudnya bisa bisa 1 asisten 1 kelompok. Tapi sudah ya, ini saya kunci asistennya hanya 2 karena tidak ada yang menjawab. Nah, ini untuk pembagian subkelompoknya sudah ya, sudah ada pembagian 1 sampai 6. Oke, di sheet materi kuliah itu saya sudah tuliskan materi kuliahnya itu tadi ya. Kemudian, nah di pertemuan sebenarnya saya merancang di pertemuan kedua ini sudah kita mulai melakukan apa yang dituliskan di sheet tugas. Ya, boleh bergeser di sheet tugas, Nasel. Sudah Ibu. Ya, baik. Nah, di sini yang sudah dilakukan adalah dibagi dalam ketiga kelompok, sudah. Kemudian nomor 2 itu adalah dibagi
6 subkelompok. Itu saja yang sudah dilakukan, ya. Kemudian yang pelaksanaan kuliah, saya kalau sebenarnya kalian punya jatah ruang di ruang mana ini? Kalau menurut si Akad. Sebentar Ibu, saya cek dulu. Ya, seperti itu ya, bagus. Jadi jangan cuma diam saja. Sedang mau cek, itu nggak apa-apa gitu. Jangan cuma diam aja. PPG. Mana ruangnya sih? Sampai ke mana di sini? L3 202, Bu. Berapa? L3? L3 202. Oke, itu jam 3 ya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini yang nomor 3 ini sama juga ya, nggak ada yang tanya ya. Jadi situasinya adalah dalam pembelajaran nanti itu mahasiswa yang aktif, ya, mahasiswa menyampaikan yang sudah dikerjakan, tuh, nah, ya, misalnya kayak kemarin mahasiswa mengumpulkan mencari artikel jurnal. Nah, itulah yang disampaikan. Nanti saya akan memberi arahan minggu depan topik kita apa. Tuh, ya. Nah, kemudian berbeda dengan yang sering sudah dilakukan oleh mahasiswa paparan itu berbeda. Jadi misalkan saja kelompok, saya ambil contoh kelompok berapa itu. Ada kelompok 1 lah misalkan. Mana dia datanya? Mana sih datanya? Oke, kelompok, ini nomor kelompok yang mana? Ya, kelompok 1 ada 12 orang. Ya, 12 orang. Ini kalau seperti kuliah yang lain-lain, maka dia akan 12 ini akan paparan semua, gitu ya. Nah, tetapi yang saya arahkan pada nomor 3 ini, situasi kelasnya seperti kelompok belajar. Jadi ada yang sebagai tutor, ada yang sebagai peserta. Kok jadi hitam ya? Share screen-nya hilang. Jadi ada yang sebagai tutor, ada yang sebagai peserta. Artinya begini, dari 12 orang ini, dari 12, mana sih ini? Semua kan bisa lihat filenya ya, meskipun di layarnya ini hitam, masuk aja ke file di sheet tugas. Ya, seperti ngobrol. Ya, seperti podcast ya. Kalau podcast itu kan ada yang berdua, ada yang berempat, ada yang berenam, ada yang berlima. Nah, ini kalian 12 ya, cukup banyak. Dengan tidak semua menyampaikan, tapi ada yang bertanya, yang memposisikan sebagai peserta. Sih nggak kelihatan ya. Oke, ya kita ngeliat aja di file itu. Nah, mahasiswa yang di luar kelompok paparan itu apa? Mahasiswa di kelompok paparan, misalnya tadi ini kelompok 1 ya, yang sedang paparan. Nah, ini kemudian mahasiswa yang di luar kelompok itu saya menyebutnya sebagai, kalau tadi peserta ini partisipan. Nah, itu menuliskan masukan atau pertanyaan di file Excel. Nanti asisten menyediakan file Excel untuk tempat bertanya. Jadi ini situasinya seperti gabungan antara, kan ada tuh WhatsApp yang membacakan pertanyaan dari
partisipan. Nah, akan seperti itu. Ya. Nah, di sini di baris 18, sudah kelihatan belum sekarang share screen-nya? Belum kelihatan. Di baris 18 itu ada penilaian, ya. Penilaiannya itu sebagai tutor itu adalah yang menjelaskan, kemudian sebagai peserta, dan sebagai partisipan. Ya, nilai tugas tentunya akan ada nilainya, tetapi nilai yang besar adalah di pelaksanaan di kelas, yaitu apakah mahasiswa sebagai tutor, apakah sebagai peserta, apakah sebagai partisipan. Ya, sebenarnya arahnya adalah seperti bukan seperti ya, situasi diskusi. Diskusi, ada panelis, ada yang bertanya, ada yang menjelaskan, kemudian ada yang partisipan. Nah, setiap mahasiswa harus pernah berpartisipasi menjadi 3 ini. Pernah jadi tutor, pernah jadi peserta, pernah jadi partisipan. Oke. Nah, sekarang karena tidak ada yang tanya, saya akan menjelaskan yang menjadi tugas ya. Nah, tugas ini nantinya akan bukan menjadi materi paparan ya, tapi menjadi insight, menjadi referensi dari paparan. Paparannya isinya apa? Paparannya isinya adalah sesuai saya memberi istilah apa sih? Subkelompok. Ya, subkelompok 1 tentang apa bisa dibaca sesuai dengan lingkup yang dijelaskan di peraturan Menteri PU. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan, kita sampai jam berapa? Harusnya sampai jam 3 sore, Bu. 3 berapa? Jam 3 pas. Oke, masih ada waktu. Saya menuliskan di sini tugas 02 itu, tapi nanti akan saya pindahkan ini supaya kita tidak usah berganti-ganti layar ya. Supaya tidak berganti-ganti layar, saya memberi contoh untuk misalnya kelompok 1. Kenapa kelompok 1? Nggak ada alasan, hanya random saja. Ya, kemudian nah, ini adalah boleh dibilang tugas bulanan ya, bukan tugas mingguan karena cukup banyak yang harus dikerjakan. Di yang pertama itu adalah review apa? Review buku, Ibu. Ya, review buku terhadap SKKNI yang pertama. Nah, ini dituliskan. Bentar, kok nggak bisa keluarnya? Bentar dulu. Jadi, ini kan kelompok 1 membahas buku PPG kelompok berapa, judul apa ya. Nah, ini apa yang dimaksud SKKN itu apa? 5 hal. Jadi misalnya di SKKN itu kan ada 8 unit.
ini SKKN 1. Nih, Yusuf, saya nggak ngambil nomor 1 deh, saya ngambil nomor 5 saja. Muhammad Fikri, dia membahas lingkup 1. Lingkup 1 menurut permen PU itu apa? Gitu ya. Nah, nanti dicari di buku yang dibahas itu, ya, itu untuk lingkup 1 ada apa? Kemudian dibahas atau dilihat, dikoreksi, bahasa lebih ininya ya, lebih vulgarnya ya, dikoreksi. Untuk yang menulis mengenai lingkup 1, kalau ditinjau dari SKKN ini harus baca SKKN dulu, baru bisa ngelihat kurangnya apa terhadap SKKN. Apa yang kurang? Nah, itu dituliskan di kolom F. Nah, itu ada sebanyak 5 hal. Masing-masing menulis 1, 2, 3, 4. Nah, ditulis di sini. Nah, tulis di sini apa yang keliru, apa yang menurut Anda bisa ditambahkan, apa yang di luar konteks, seperti itu. Oke. Nah, kita coba dulu terhadap SKKNI. Ini supaya nggak riweh. Oh, sorry. Nah, ini adalah diletakkan di bawahnya. Nah, tugas yang selesaikan dalam berapa menit ini bisa diisi untuk yang SKKNI. Saya pengen lihat Anda bisa atau enggak. Bisa dikerjakan di sini, di file ini. Jadi ini sebagai apa? Itu salah. Sebagai gantinya daftar hadir, bukan, berfungsi sebagai daftar hadir. Artinya yang tidak mengerjakan di sini dianggap tidak hadir. Ya, sudah bisa mulai dikerjakan. Siapa? Nasyal, boleh diturunkan share screen-nya. Terima kasih. Bisa kelompok bekerja. Saya akan melihat dari share screen dari apa yang dikerjakan. Ini ya. Bagian kelompok tugas kelas. Sebentar. Oh iya, benar. Ya, siapa? Yusuf, raise hand, silakan. Ibu izin bertanya, untuk tugas ini tuh sebenarnya kita buat outputnya itu sebuah review seperti kemarin kah?
atau apa ya Bu? Karena sejujurnya kelompok saya itu sedikit bingung karena apa yang bakal jadi output dari tugas tersebut. Iya, saya memang menunggu ini. Memang menunggu. Outputnya hanya review, bukan seperti kemarin rangkuman. Kalau kemarin itu kan, sebentar saya lihat tugas kemarin. Anda membaca, kemudian di situ sudah saya beri arahan apa saja yang harus diperhatikan, kemudian dibuat ringkasan. Kalau ini enggak. Kalau yang sekarang ini, share screen saya terlihat apa? Yang terlihat di share screen saya apa? Terlihat Ibu, Apa yang Excel. terlihat? kelompok tugas. Excel. Oke. Nah, sekarang yang terlihat Tugas Sheet apa? 02, Ibu. Ya, baik. Nah, kalau ini enggak. Jadi misalnya, karena yang tanya Yusuf, jadi saya jawab untuk Yusuf ya. Yusuf itu mengambil subkelompok 6. Subkelompok 6 itu lihat di Permen PUPR. Itu tentang apa? Ya. Kemudian lihat laporan atau buku dari temannya yang sesama angkatan 2024 tapi yang sudah mengambil PPG di semester 1 2 3. Sampai di sini bisa diikuti? Halo? Bisa ya? Bisa Ibu. Nah, terus dari buku itu apa? Buku itu dibaca, terus diperiksa. Harus supaya nggak, ini mungkin kita mulai dari ini saja. Mulai SKK ini kan mungkin kalian agak susah melihatnya ya. Main PU aja. Ini. Nah, apa yang ditulis? Nah, misalkan gini, di Permen PU di situ dituliskan bahwa pemeliharaan lingkup 1, saya nggak bicara komponen apa ya, lingkup 1, sub kelompok 6 itu mengenai lingkupnya apa, lingkupnya X misalkan gitu. Nah, dari di buku yang dibaca, saya sebut aja ya, saya sebut aja, kalau X nanti agak bingung. Yang dibahas adalah mengenai pintu misalnya, gitu ya. Pintu itu masuk di lingkup berapa, nanti dicek. Kemudian yang dilakukan oleh Yusuf adalah, di buku yang saya baca, di situ pintu menggunakan materialnya kayu. Nah, setelah saya lihat di Permen PU mengenai perawatan gedung, untuk pintu kayu itu pemeliharaannya dilakukan setiap 6 bulan sekali, misalnya ya. Ini contoh saja. Kemudian kok di buku itu ditulisnya pemeliharaannya setahun sekali. Nah, itulah yang ditulis di sini. Permen PU mengatakan, di topiknya dulu ya. Topiknya adalah komponennya dulu ditulis, pintu kayu. Kemudian menurut Permen PU, pemeliharaan dalam 6 bulan. Sedangkan di buku ditulis di buku dalam 1 tahun. Dalam kurung, di mana nih menemukan tulisan bahwa di buku itu pintu kayu dirawat dalam 1 tahun? Oh, ada di halaman 34. Dah, begitu. Terus apa lagi? Misalkan, sebentar, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa Bisa, Bu. ya? Ya, terus apa lagi? Nah, itu sebanyak 5 hal.
Saya yakin itu 10 aja dapat ya hal-hal yang kurang. Atau misalnya bahkan di ini di lingkup sub sub apa? Lingkup 6 ini saya nggak sesuai ya. Lingkup 6 tuh nggak ada pintu kayu. Ya. Di lingkup 6 tidak ada pintu kayu. Lingkup 6 nanti lihat di permen PUPR. Misalnya selain ada pintu kayu, dia juga membahas mengenai jendela. Jendela di peraturan ini dibersihkan setiap hari. Di buku tidak dibahas. Nah, kalau tidak dibahas, tentunya ya tidak bisa memberikan halamannya. Artinya buku yang dibuat dibersihkan. Nah, gitu. Oke. Ya, itu yang dibuat. Jadi tidak tidak meringkas, tapi memeriksa. Memeriksa. Ya, sudah tidak ada lagi yang resen, bisa mulai dikerjakan. Ini kelompok 2 sudah dapat bukunya, bagus. Siapa ini nulis? Terus gercep. Sini. Naisya, oke, mantap. Nah, yang bisa Anda lakukan, sorry, ini nanti mengenai permen PU dulu ya. Nanti samping kanannya ditulis, dikopikan ya masing-masing kelompok. Oke, dah bagus, sip. Kelompok 2 ini cukup gercep ini. Coba kelompok 3. Kalau kelompok 3 masih slowly. Oke. Nah, ya tentunya untuk bisa membuat review ini Anda harus baca. Nah, yang saya tunggu dalam kuliah ini, yang dalam jam kuliah yang tinggal berapa menit ini, dituliskan misalnya Fijarul, ini kan sub kelompoknya lingkup 3. Lingkup 3 itu apa? Itu bisa dicari cepat ya. Tuliskan saja di sini. Oh, lingkup 3 saya akan melihat, sekali lagi ini bohong ya, pagar. Terus 4 sampah. Ini bohong ya, ini bohong. Lingkup 3 bukan ini. Ya. Nah, itu yang saya tunggu sampai dengan pukul 15. Kenapa kelompok 2 bisa cepat banget ya dapat bukunya ya?
Ya, baik. Sebagian sudah mulai mengerjakan ya. Saya coba komentari. Ini kelompok 2, ini mestinya ada judul gedungnya ya. Bukan hanya pemeliharaan dan perawatan gedung, pasti ada nama gedungnya. Kemudian, nah ini sudah ada ya, gedung perkantoran, kelompok 2. Kemudian kelompok 3, ya sudah ada nama gedungnya. Nah, ini ditulisnya, tidak usah ditulis ada pemeliharaan, tapi air kotor saja. Jadi komponennya saja. Komponennya, kalau mau bukan air kotor, tapi instalasi air kotor misalnya gitu. Ya, ini Hananta cukup dituliskan lantai granit, tidak usah perawatannya. Jadi komponen bangunannya saja yang dituliskan. Oh, ya. Yakin ini? Coba dilihat dulu, dicek lagi nomor subkelompok. Ini adalah merepresentasikan, mencerminkan lingkup yang dibahas dalam nomor subkelompok itu sama dengan lingkup dari PU. Kalau bingung, coba salah satu bisa share screen permen PU-nya. Saya tunjukkan apa yang dimaksud dengan lingkup. Kalau nggak ada yang share screen, ya saya anggap sudah tahu. Material lunak. Izin Bu, Siswa. saya mungkin bisa bantu share screen-nya Bu untuk yang permen PU. Ya, terima kasih. Ya. Boleh dibesarkan sedikit. Nah, cukup segini. Ya. Oke, lanjut. Terus. Sebentar, judulnya apa? Judul peraturannya apa? Ya, nanti ditulis lengkap ya. Cara nulisnya nggak gini, nanti bingung tanggalnya kok di tengah. Coba ke bawah. Ke bawah sedikit cara nulis. Nah, ini cara nulisnya ini ya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor sekian tahun sekian tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan gedung. Oke, dah lanjut. Coba yang kiri 3 garis itu di sampingnya judul file permen PU itu bisa dibuka nggak? Oh, nggak ada bookmarknya. Oke, lanjut. Terus manajemen lingkup ya. Terus ini tata cara. Nah, nanti dilihat ini yang ditulis di sini sama yang ditulis di buku teman kalian bagaimana. Terus lanjut lagi. Udah habis sih. Terus sebentar, stop. Oke. Terus nah, stop. Ini yang dimaksud dengan lingkup. Ini yang 6. Lingkup pemeliharaan ada 6, arsitektur. Itu berarti 1. Tadi jadi kelompok yang membagi dirinya menjadi sub 1 berarti membahas arsitektural. Arsitektural isinya apa saja? Nanti dilihat bawahnya. Ya, lingkup perawatan akan kita bahas berikutnya. Jadi yang dilihat dari buku yang ada itu disesuaikan dengan lingkup ini. Oke. Nah, di bawahnya ada penjelasan yang ya nggak terlalu banyak tapi cukup lah. Oke, terima kasih. Nanta,
Kalau share screen Ya, Ibu. SKKNI-nya susah nggak nyarinya? SKKNI belum saya cari sih, Bu, SKKNI-nya. Oh, belum cari. Oke, Iya. nggak apa-apa. Baik. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Ibu, Ananta. maaf izin memastikan berarti ini yang subkelompok 1 dia arsitektural, subkelompok 2 Benar, struktural seperti itu ya, Bu ya? benar, benar, Oke, baik. Ya, benar. makasih, Bu ya. Ya, ya. Jadi kalian membagi kemarin itu agak fair ya, cukup fair karena nomor 1 nggak tahu apa gitu ya. Bagus, jadi baginya cap-cip-cup aja. Oke, nah bisa dilihat di buku yang kalian pegang, yang nggak dipegang ya, yang akan kalian bahas, disesuaikan dengan tadi pemahaman lingkup tadi. Karena saya kayak nggak pasti gitu kalau sirkulasi batin. Oke, saya komentar sedikit ya. Ini sudah ada yang menuliskan cukup panjang. Nah, di tabel ini cukup dituliskan singkat saja ya. Jadi ini apa sih ini? Siapa Marshanda ya? Kegiatan harus mengacu pada standar teknis yang berlaku termasuk fungsi gedung. Kok hilang? Kok hilang? Nah, misalkan pada mau ditaruh di depan babnya oke lah. Tapi ini fungsi gedung dalam kalimat yang ringkas saja, gitu ya, supaya bisa terlihat. Kalau ini berarti fungsi gedung dalam buku belum mencantumkan standar SNI. Oke, gitu ya. Jadi lebih singkat saja ditulisnya supaya bisa lebih mudah dilihat oleh teman-teman yang lain. Kita lihat, tapi dicek ya, ini benar nggak masuk di pembahasan 1. Bersihan harian. Nah, ini siapa Naisa? Yang dimasukkan adalah komponennya ya. Jadi yang dibersihkan apa nih? Misalkan lantai, gitu. Jadi bukan pekerjaannya, bukan prosesnya. Kayak ini nih, siapa Via dan Reisha ini sudah betul dinding batu kerannya. Nah, nanti dibersihkan dengan cara bagaimana, dirawat dengan cara bagaimana. Jadi bagian depannya adalah nama komponen gedungnya. Ini dihapus saja yang saya tulis. Ini kan keliru ya, udah pasti keliru udah. Nah, ini betul jaringan pipa air hujan, fondasi tiang pancang. Ya, kayak ini sudah betul ini. Tuh, bentar. Dinding keramik itu lingkup 1. Oke. Fondasi tiang pancang. Ya, oke. Kelompok 1 sudah mulai paham ini. Arsitektur kusen. Oke, mantap, 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 mantap. Kelompok 2 sedang dan air itu 3. 5. Oke, sudah mulai paham ya. Ya, siapa ini? Maulana sudah dapat 5 hal. Oke, 5 hal ini yang ada di buku ya, yang ada di buku. Jadi misalnya, di buku ternyata dia hanya membahas 2 hal mengenai struktur, ya nggak apa-apa. Masukannya, misalkan untuk tiang panjang ada 3 masukan, kemudian sumur batu fondasi sumuran ada 2 masukan, ada 2 koreksi lah. Begitu juga sebaliknya nih, misalnya untuk yang komponen 4, listrik. Dia membahas ada 10, Bu. Ya sudah nggak apa-apa, dibahas 5 saja. Kusen, oke. Sirkulasi paket.
Ya, baik. Supaya ini menghemat kuota, saya stop share saja. Saya stop share. Coba kita buka kamera karena harus ada bukti perkuliahan. PJ-nya bisa mengambil bukti perkuliahan. Dimunculkan terlihat nama nama pertemuannya. Kemudian nama pertemuannya ini sudah ada tanggalnya ya, ya sudah. Bisa kalau saya mengatakan PJ itu artinya PJ bisa menugaskan siapa saja. Ya. Nah, oh oke Nasya. Iya nggak apa-apa, terima kasih. Jadi sebetulnya itu saya membagi tugas di si tadi petugas, tapi karena nggak ada yang tanya ya sudahlah. Artinya poin itu sekali lagi saya ulangi, kalau poin itu nggak dikerjakan, ya nggak dapat nilai terhadap masing-masing mahasiswa. Sudah bisa ambil tanggapan layar untuk bukti perkuliahan, mahasiswa bisa buka kamera semuanya. Baik Ibu, saya izin ambil gambar ya Bu. Ya, silakan. Di Monef itu kan harus ada bukti perkuliahan ya. Ada linknya. Baik, sudah Ibu. Ya, baik. Nanti ditaruh dalam satu lembar file Word, kemudian diunggah ke MS Team juga ya. Karena kan yang di Monef itu linknya saja kan yang diminta ya. Jadi filenya ini kan kemungkinan ada 3 tanggapan layar disatukan dalam satu file Word, kemudian link file Word-nya yang ditaruh sebagai Monef. Baik, terakhir masih ada yang nanya nggak sih? Ini tidak ada yang tanya lagi. Saya cukupkan. Sebentar. Saya ingin meluruskan mengenai jam kuliah. Yusuf Raisen silakan. Ibu izin bertanya. Sebenarnya Ya. tadi saya ingin bertanya soal petugas ini. Jadi itu di petugas itu kan ada pertemuan 1, kan pasti ke bawahnya bakal ada pertemuan 2 dan sekian. Ya. Dan di sampingnya itu kan ada nama kita. Berarti itu sebenarnya untuk semua mahasiswa ya Bu, untuk mengisi misalkan Iya, hari ini saya betul. menangkap layar. Ya, Oh, betul. dan seterusnya. Jadi selama ini kan yang bertugas hanya PJ saja. Nah, saya inginnya, bukan saya mengarahkannya, semua pernah merasakan gitu. Makanya itu menjadi penilaian. Nah, kenapa tadi saya mengatakan bahwa jangan salahkan saya kalau kemudian nggak ada nilai untuk itu. Jadi tugas-tugas itu akan saya tulis aja, misalnya kayak tadi yang membagi tangkapan layar, Nasyel kan, ya sudah. Nanti kalau pertemuan berikutnya Nasyel lagi, ya Nasyel saja yang dapat nilai. Termasuk juga yang memberitahu, mengingatkan ada kuliah. Paham ya? Jadi kalau yang selama ini dilakukan oleh PJ semua, itu akan dibagi. Nah, yang saya nggak bisa tahu, itu adalah yang melakukan Monef. Makanya, itu silakan tulis aja. Siapa yang membuat laporan Monef. Kalau tidak ada nama lain, berarti asumsi saya yang melakukan adalah PJ. Tapi kalau ada nama lain, itu kan file itu kan terbuka ya, bisa semua melihat. Jadi nggak mungkin kan, nggak mungkin misalkan Yusuf aja saya ambil contoh, kamu nggak baperan kan? Yusuf nulis saja, saya share screen, padahal enggak, kan temannya bisa lihat, bisa. Yusuf saya nulis, Yusuf yang membuat laporan Monef, padahal bukan, teman-temannya bisa lihat. Itu ya Yusuf, namanya Yusuf aja, jadi saya jelasin nama Baik, Yusuf aja. Bu. Itu, saya inginnya kalian itu berperan Ibu. aktif. Oke, nah, tinggal 2 menit lagi ya.
Setelah jam ini tuh kalian masih ada kuliah nggak? Pertanyaan saya pertama. Kalau dalam kondisi normal, dalam kondisi ini kan ketentuan jam Ramadan kan sudah selesai. Nanti saya persiapan untuk pertemuan setelah libur Lebaran. Setelah PPG ini kalian masih ada kuliah atau tidak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sebelum PPG ada kuliah atau enggak? Jumatan ya? Enggak dong, jatuhnya jam 3 kan? Untuk sebelum PPG itu tidak ada. Tidak ada kuliah. Saya ingin meluruskan, kemarin itu katanya jam saya bentrok dengan mata kuliah lain. Apakah itu sudah terselesaikan? Ya Ibu, untuk itu hanya untuk minggu lalu saja Ibu pertemuan pertama. Jadi untuk kedepannya sudah aman Ibu. Oh ya sudah. Karena ini kan kuliahnya hari Jumat terus di ujung banget gitu ya, di jam 3. Nanti kalau normalnya kan jam 3. Kemudian kalian di jam 1-nya nggak ada kuliah. Di jam 10-nya ada kuliah nggak? Belum hafal? Ada Ibu, Nggak hafal? di jam Ya. 9. Jam 9, Sampai mana ada jam kuliah jam 11. 9? Maksudnya di jam normal, sekarang kita bicara jam normal. Jam si akad. Iya Ibu, Jam itu di jam kuliah normal. apa? Kuliah apa jam 9? Struktur baja. Mulainya jam 9. Iya 9 pagi. Oh, oke. Oke. Jam saya mengajar itu saya sudah meletakkan di apa? Astagfirullah. Di kalender harian Irika yang ada di MS Team Irika kuliah ya. Nah, kalau kalian memang mau menggeser jam bisa melihat jam kuliah saya di situ yang tidak bentrok dengan kalian. Tapi kalau memang sudah kalian nggak ketemu di mana-mana ya di sini nggak apa-apa. Yang pasti Jumat itu saya full, jadi meskipun kalian jam 1 nggak ada kuliah, itu nggak bisa maju karena saya ada kelas lain. Itu aja yang mau saya sampaikan mengenai jam kuliah. Kayaknya udahlah Jumat di ujung, apalagi kalian nggak apa namanya di jam 1-nya nggak ada kuliah. Tapi kalau kalian nyaman-nyaman aja seperti ini ya nggak apa-apa. Kita tetap akan usahakan untuk pertemuan di kelas ya, kelas L3202 ya ceritanya. Saya rasa itu saja mengenai kuliah pertama setelah Lebaran bisa diusulkan ke saya setidaknya 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi misalnya kalian, oh Bu saya lihat Ibu di hari Selasa itu kosong, kami juga pas kebetulan kosong, sehingga kami mengusulkan untuk pindah hari Selasa jam sekian misalkan gitu ya. Selasa itu ada kuliah jam 1 kalau nggak salah. Nah itu disampaikannya di hari Seninnya, jangan pas hari Selasa untuk hari Selasa, supaya saya bisa mengatur kuliahnya. Nah kesulitan tersendirinya adalah mengenai kelasnya. Oke, itu saja. Sebagai alternatif coba dicek hari Kamis kalian ya, hari Kamis pukul 13 itu bisa nggak? Karena kalau hari Kamis pukul 13 itu saya punya jatah ruang di lantai 9. Itu ya. Ibunya kelihatan. Ibunya ikut kuliah. Sore Bu. Ya, gitu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau kalian bisa di hari Kamis pukul 13, itu saya ada jatah ruang di lantai 9. Tapi kalau hari lain berarti kalian harus mencari kelas yang bisa dipakai. Baik, itu saja yang saya sampaikan.
kita akan libur panjang. Selamat berlibur untuk yang merayakan Lebaran. Nah, Yusuf tanya lagi, silakan. Ibu, jadi kan di grup ada beberapa orang yang belum masuk ke MS Tim PPG ya Bu, dan saya salah satunya. Hmm. Karena dari kemarin Terus? udah seminggu ini hanya minta request aja sih Bu. Ya, jadi ini hampir berlaku di semua kelas ya. Ini eh, ini saya itu sebenarnya meminta mahasiswa hal yang wajar. Harusnya masuk ke MS Team itu kapan? Sebelum pertemuan pertama kan? Ya. Nah, yang sudah request sebelum pertemuan pertama itu pasti sudah saya masukkan. Nah, kalau yang belum masuk artinya apa? Artinya kan pasti terlambat requestnya. Benar nggak? Jujur, Li, benar nggak seperti itu? Benar Ibu, karena juga saya terlambat masuk grup WA-nya. Nah, iya. Jadi, ya jangan merasa kayak sudah di jalan yang benar. Ya bilang, Bu, saya maaf saya terlambat request karena apa? Banyak yang terlambat itu karena MS Team-nya bermasalah. Gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya melatih untuk berperilaku normal saja. Kalau terlambat itu kan nggak benar kan? Kalau nggak benar tuh apa yang harus disampaikan? Maaf terlambat. Jangan udahlah terlambat request. Ada lagi tuh. Ini bahasanya Yusuf masih agak santun ya. Ada tuh mahasiswa yang bilang, Bu, saya belum dimasukkan. Bukan gitu. Ibu belum memasukkan saya gitu. Padahal requestnya terlambat, nggak ada bahasanya. Bu, maaf, waktu itu saya terlambat informasinya, akun MS Team saya bermasalah atau apapun lah. Jadi dibiasakan seperti itu ya. Karena ini saya memperhatikan karena hampir semua kelas ada yang kasusnya begini, terlambat dan nggak merasa terlambat. Mungkin ini masih bisa buat N aja kali ya. Berikannya lampunya padam lagi. Ya, thank you guys yang udah hadir. 2N ya.
mau nanya, kan sebenarnya setelah gue tanya Jeki, buku tuh sebenarnya yang jadi cuma kelompok 3, kelompok 1, 2 nggak ada buku. Nah, yang gue bingung sekarang kan misalnya mau ngarang nih, perbandingannya apa gitu. Misalnya bab ini tentang ini, sedangkan di buku di halaman apa. Nah itu, jadi tadi gue pengen ngomong ke Bu Irika, tapi gue takut yang PPG sebelah kena, soalnya kayak masa mahasiswa belum mengerjakan gini, belum kelar padahal udah lulus. Jadi tadi itu gue bingung sama itu. Jadi pengen ngomong, solusinya bagaimana ya? Apa jujur saja?